ada kegerakan politik oposisi yang selalu asal beda saja, ABS, saudara. Bukan asal Bapak senang, asal beda saja. Ini politik asal beda saja, ini yang kacau, saudara. Nggak gitu kali. Kalimantan itu sudah hebat, saudara. Dan banyak orang-orang Kalimantan yang sudah berkarya luar biasa, internasional, saudara. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat, dan saya berdoa sehingga roh di dalam saudara selalu menyala-nyala terangnya. Dan hari ini, wow, haleluya, saya berdoa Ambon supaya sudah lebih mantap, saudara. Kita doakan karena tolong buat saudara-saudara yang Kristen stop untuk sibuk dengan di Ambon dibakar. Kita doa karena memang rencana provokator selalu begitu, supaya yang Kristen menyebarkan hal-hal yang menyakitkan dalam kekristenan. Yang Muslim juga sama, jadi yang Muslim juga stop untuk menyebarkan kebencian karena ini ada sebuah rekayasa, ini ada sebuah agenda untuk menjadikan Ambon pesta kedua. Apa itu Ambon pesta kedua? Artinya Ambon berdarah kembali, Ambon perang kembali, Ambon saling menghancurkan kembali. Tapi kita bersyukur aparat keamanan sigap, kita doakan terus. Dan biarlah terus kita percaya bahwa upaya-upaya provokator untuk terus memecah belah Indonesia akan dihancurkan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Betul, buat sebagian kita ini adalah masa yang berat, masa yang mengkhawatirkan buat kawan-kawan di Pulau Haruku, di Kabupaten Maluku Tengah. Tapi kita doakan terus supaya hal-hal baik boleh terjadi dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Ambon diberkati, Ambon damai, Ambon dapat menyelesaikannya dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Dan sekarang juga ada lagi di Kalimantan, saudara, yang sudah selama beberapa hari ini, mungkin seminggu atau 10 hari terakhir ini terus masalah, saudara, Kalimantan dengan pernyataan saudara EM, saudara. Jadi kita doakan supaya manusia-manusia yang terbiasa menghina, manusia-manusia yang terbiasa merendahkan, biarlah dibuat sadar, saudara, akan kalimat-kalimat ini. Karena tujuannya sebetulnya hanya menyampaikan ketidaksukaannya terhadap sesuatu. Jadi ini dia persoalannya. Orang kalau dalam dunia politik, ketidaksukaan terhadap sesuatu kadang-kala digoreng tertentu untuk hal-hal tertentu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, silahkan tidak menyetujui sesuatu. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita mendukung program pemerintah, apalagi hal-hal yang baik dan membangun, khususnya memindahkan ibu kota ini. Kalau saudara bertanya kepada saya, jawaban saya sederhana, sudah cukup load, sudah cukup beban Pulau Jawa, saudara. Jadi dari awalnya, dari presiden pertama yaitu Soekarno, sudah ada wacana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Lalu kemudian di zamannya Pak Harto sudah ada wacana juga untuk memindahkan ibu kota ke Jonggol, saudara. Lalu zamannya SBY juga ada wacana untuk memindahkan ibu kota, tetapi belum tahu pindah kemana, saudara. Tetapi di zaman Jokowi bukan hanya ada wacana, seperti kita tahu biasa presiden kita bukan hanya berwacana, tetapi bertindak. Wow, kita perlu doakan terus sehingga langkah-langkahnya tepat buat bangsa dan negara kita. Lalu apa yang terjadi? Sebelum corona sudah dicanangkan, akhirnya ditetapkan PPU karena tadinya sudah siap untuk Palangkaraya, tapi kemudian pertimbangan dan akhirnya ditentukan lewat berbagai penyelidikan. Akhirnya ditentukan PPU Penajam Pasir Utara, saudara, dan sebagian Kutai Kartanegara. Jadi sudah bisa lihat ada wawancara saya juga bersama dengan Bapak Dr. Isran Nur. Beliau adalah Gubernur Kalimantan Timur, dan menarik perbincangan ini, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian sudah semua dipersiapkan, tiba-tiba corona. Jadi pemerintah harus fokus pada corona. Jadi bukan berarti di tengah-tengah corona kok tiba-tiba pemerintah sibuk dengan 400 sekian triliun untuk membangun dan segala sesuatunya. Bukan itu, karena ini sudah sebelum corona, tapi karena corona akhirnya fokus pada corona dulu, dan karena corona sudah
semakin baik, saudara, meskipun di sana sini masih ada karena Omikron ini, tetapi the show must go on istilahnya, bahwa hal-hal baik tetap harus terjadi, nggak bisa hanya urus corona, saudara. Jadi pemerintah sangat serius urus corona, tetapi pemerintah juga dengan sangat serius mempersiapkan segala sesuatunya, karena kalau tidak dipindahkan sebelum Pilpres, maka yang terjadi adalah nanti dimentahkan lagi, karena setiap presiden punya kebijaksanaan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai undang-undang, jadi karena itu sudah tidak bisa lagi bergeser, dan sekarang semua sudah dipersiapkan. Batu pertamanya sudah ditanam jauh sebelum corona, saudara. Jadi karena itu kita berdoa terus supaya hal-hal baik ini boleh terjadi, sehingga load-nya bukan hanya di Pulau Jawa. Memang ada yang mau mempertahankan supaya hanya Pulau Jawa yang dipikirkan. Tapi kalau kita lihat sekarang, bahkan presiden sudah bangun istana di Papua. Artinya apa? Bahwa ada masanya presiden akan bekerja melalui tanah Papua. Lalu kemudian Mandalika, salah satu stadion untuk motocross, saudara, dibangun di NTB. Wow, jadi ada Papua, lalu ada NTB, saudara, dan kita tahu Bali pusat tourism, saudara. Dan di Bali juga dibangun, di daerah Sanur, saudara, dibangun rumah sakit internasional pertama, saudara. Jadi ada banyak rumah sakit internasional, tapi ini yang betul-betul internasional, kerjasama dengan Mayo Clinic dari Amerika, saudara. Wow, dan ini akan menjadi terbesar di Asia Tenggara kalau saya nggak salah. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pemerintah sangat memperhatikan daerah-daerah di luar Jawa. Bayangkan Papua, lalu kemudian NTB, lalu kemudian Bali, lalu kemudian pusat ibu kota akan dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, berarti ke wilayah Kalimantan Timur yang menuju ke Kalimantan Tengah, saudara. Jadi saya bayangkan dalam waktu 20 tahun ke depan seluruh pulau-pulau di Indonesia ini akan bergerak, dan bukan hanya Jawa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita dukung program pemerintah ini, karena mungkin yang ngomong bahwa Kalimantan tempat demit Kalimantan hanya tempat jin buang anak. Sekarang saya mau kasih tahu, jin udah nggak mau buang anak di Kalimantan, karena Kalimantan sekarang sudah maju. Mungkin Bapak hanya di Jawa saja kah? Bapak sebut diri wartawan kah? Tapi Bapaknya putar-putar di Jawa kah? Segitu emosinya Bapak bilang, siapa yang mau pindah? Banyak yang mau pindah. Banyak kekayaan di Kalimantan. Aduh, Bapak harus otak bagus, Bapak. Jangan cuma keru kekayaan Kalimantan lalu mau tinggal di Jawa. Kenapa kita nggak mau bangun Kalimantan? Ayo, saya percaya Sulawesi harus dibangun, saya percaya Sumatera harus dibangun, saya percaya pulau-pulau kecil-kecil harus dibangun, dan itu tugas pemimpin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mau dibodoh-bodohi dengan politik, lalu kemudian akhirnya saling diadu. Pokoknya ada kegerakan politik oposisi yang selalu asal beda saja, ABS, saudara. Bukan asal Bapak senang, asal beda saja. Ini politik asal beda saja, ini yang kacau, saudara. Kalau udah politiknya politik asal beda saja, pokoknya mau halal mau haram, yang penting beda. Wah, ini kacau. Jadi persoalan dengan Kalimantan ini, saya percaya ini hanya dendam politik saja, ini hanya kebencian politik saja, dan ini politik ABS, asal beda saja, saudara. Nah, kita berdoa supaya jangan lagi ada politik-politik kebencian, saudara, karena sudah terlampau banyak politik kebencian di bangsa ini. Kita lupa bahwa Belanda telah menebarkan virus yang berbahaya, yaitu Divide et Impera. Bagaimana kita diadu satu sama lainnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, itu Soekarno, bahwa perjuanganku jauh lebih mudah karena aku melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian lebih berat karena kalian akan melawan
bangsa sendiri. Nah, ini saudara yang saya khawatirkan, dan itu perlu kita doakan supaya pemindahan ibu kota betul-betul dalam ketulusan, pemindahan ibu kota betul-betul dalam hal yang baik, saudara, dan tidak boleh lagi ada saling menghina bahwa Sumatera begini, Kalimantan begini, lalu pulau-pulau di Nusa Tenggara begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia kaya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan bahasa saya bilang Indonesia hebat. Wah, haleluya. Jadi saya berdoa buat rekan-rekanku di Kalimantan tetap semangat, dan kemudian tidak membiarkan api kebencian ini merajalela kemana-mana. Dan kita juga doakan supaya keamanan di bangsa ini dan penegak hukum akan menegakkan hukum dengan baik, khususnya buat Bapak EM dan mereka-mereka yang mulutnya bagus. Kalau kita orang Indonesia Timur bilang mulutnya bagus, yang kemudian saling menghina, menyerang. Betul, mungkin tujuannya nggak begitu, tapi slip of the tongue kiranya cepat dapat terselesaikan. Bagaimana selesainya? Apakah dengan restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, atau sesuai dengan hukum adat, atau sesuai dengan hukum positif? Itu bukan tugas kita, itu tugas tim penegak hukum. Kita doakan bahwa yang terbaik boleh terjadi, yang terbaik buat saudara EM maupun yang terbaik buat Kalimantan, yang terbaik buat bangsa negara. Itu yang kita doakan. Kalau saudara tidak keberatan, ayo kita doa khusus untuk pemindahan ibu kota dan kasus yang sedang terjadi antara saudara EM dengan masyarakat adat Kalimantan. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, kami melihat hari-hari ini ada politik yang sedang digoreng-goreng, khususnya tentang pemindahan ibu kota. Ada kelompok-kelompok yang ABS, asal beda saja, sehingga tidak lagi melihat perkembangan bahwa bangsa ini perlu dibangun seluruhnya, sehingga perpindahan ibu kota adalah sesuatu yang baik yang dapat membangun dan mengaktifkan seluruh pulau-pulau yang ada. Kami bersyukur buat Bapak Presiden kami bersyukur buat DPR yang telah menyetujui, bahkan menyiapkan dan sudah menelurkan undang-undangnya tentang perpindahan ibu kota. Tapi masih saja ada kelompok-kelompok yang dengan agendanya sendiri, pokoknya ABS, asal beda saja. Itu sebabnya kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Segala isu-isu tentang Beijing baru, isu-isu tentang Cina yang akan membangun, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena ini bukan kebenaran, ini hanya kebencian. Karena itu kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga kerinduan Bapak Presiden untuk membangun seluruhnya Indonesia boleh tergenapi dengan hikmat Tuhan di dalam nama Yesus. Upaya-upaya sekitar orang beliau yang mau memancing dan mencari keuntungan pribadi, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan beri hikmat buat Bapak Presiden kami, beri hikmat buat DPR kami, supaya segala yang baik boleh jadi di bangsa ini, dan politik-politik kebencian boleh dihalaukan dari bangsa ini. Politik-politik turunan Belanda, Divide et Impera, supaya terus ada keributan di bangsa ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan, sehingga urusan dengan Kalimantan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pemerintah dapat bekerja dengan baik, dan kami ucapkan berkat sehingga semua program-programnya berjalan dengan baik. Dan pada saat yang bersamaan juga kami berdoa politik kebencian ini hilang dari bangsa ini, dan Tuhan biarlah para penegak hukum diberikan hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan kasus antara Kalimantan dengan politisi EM ini akan berjalan dengan baik, sehingga tidak lagi ada kebencian terus menerus di bangsa ini. Turunlah berkat, turunlah damai sejahtera Tuhan, turunlah kasih Tuhan yang sempurna, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi, sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami masing-masing, khususnya para politisi, menjaga lidahnya dengan baik, tidak sembarangan dengan kalimat-kalimat yang menghina, merendahkan, membenci. Karena apa yang terpancar di perkataan kami berasal dari hati kami. Tuhan tolong hati kami bersih, sehingga kata-kata kami selalu membangun dan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita doakan supaya penyelesaian kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan kita tahu Indonesia
akan semakin kuat. Haleluya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah terlalu sering politik kebencian ini ada. Dan Alkitab ajarkan kepada kita, apa yang tumpah dari mulut kita itu berasal dari hati, iya kan? Jadi kalau otak kita hati kita kurang piknik, saudara, ya kan, kurang ngerti apa yang terjadi bangsa-bangsa, kita pikir wah Kalimantan masih hutan. Nggak gitu kali. Kalimantan itu sudah hebat, saudara, dan banyak orang-orang Kalimantan yang sudah berkarya luar biasa, internasional, saudara. Lalu Papua, tanpa saudara sadari, begitu banyak orang-orang muda Papua sedang sekolah di Jerman, sedang sekolah di Amerika, sedang sekolah di Kanada, dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Jangan pikir orang Papua masih koteka, cari orang Papua koteka setengah mati, saudara. Jauh lebih gampang cari orang Papua yang berprestasi, jauh lebih gampang cari orang-orang Papua yang sudah jadi jenderal, jauh lebih gampang cari orang-orang Papua yang sudah jadi pengusaha hebat, jauh lebih gampang cari orang-orang muda Papua yang sedang sekolah di luar negeri dan mendapatkan gelar yang baik, saudara. Jadi karena itu, stop pemikiran-pemikiran yang bodoh, saudara. Stop pemikiran-pemikiran tahun 60-an gitu, kayaknya Papua masih pakai koteka, lalu Kalimantan masih tinggal di pohon-pohon, saudara, masih hutan belukar gitu. Enggak begitu, saudara. Indonesia sudah maju. Memang beberapa daerah kemajuan agak lambat. Itu sebabnya Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Presiden Joko Widodo, sedang berusaha membangun seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kita harus support, bukan justru saling menghina, saling menertawakan, genderuwo lah, monyet lah, apa itu, kalimat-kalimat kampungan, kalimat-kalimat rendahan, saudara, yang hanya berisi kebencian-kebencian tak jelas. Ini yang saya sebut politik ABS, politik asal beda saja. Biarlah kalau kita jadi oposisi, kita memberi kritik-kritik yang membangun, itu luar biasa. Jangan memberi kritik-kritik yang bodoh, saudara, ya kan? Karena dari kritik kita itu kelihatan smartnya kita, lalu bebannya kita buat bangsa dan negara. Tetapi juga kadang-kala kelihatan bodohnya kita, kebenciannya kita, asal bedanya kita. Kita sudah berdoa supaya hal-hal yang baik boleh terus terjadi.